Saya mau bertanya, mohon sekali jawabannya agar tercerahkan. Ini mengenai zikir, Buya. Saya pernah melihat ceramah jenengan bahwa zikir boleh dengan suara keras. Nah, saya pun sependapat dengan ceramah jenengan. Tapi kebetulan saya menemukan video di akun medsos bahwa di video tersebut jamaah zikir campur baur, lelaki dengan perempuan hingga berjoget-joget seperti orang kehilangan kesadaran. Dan ada yang perempuan sampai kerudungnya dibuka dan joget sampai auratnya kemana-mana. Di Indonesia banyak sekali, Buya, zikir-zikir yang seperti itu. Gimana pendapat jenengan tentang tata cara zikir seperti di video tersebut? Ilmu saya masih sangat rendah. Di video tersebut ada beberapa yang komen bahwa itu torikot. Tapi kata hati saya, torikot sepertinya tidak demikian. Jujur jika ini salah, saya takut jika aliran seperti ini berkembang. Dan jika ajaran ini benar, saya juga butuh jawaban yang meyakinkan hati saya agar saya tak perlu khawatir dengan hal seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sungguh sangat ketinggalan orang yang masih membahas zikir itu boleh tidak keras atau harus pelan. Suka-suka ente mengangkat suara, yang penting jangan ganggu tetanggamu. Berzikirlah. Sudah umum. Ini tidak perlu dibahas ini. Inna rafa soti, mengangkat suara, ya. Bidzikri, dalam zikir, dalam Bukhari meriwayatkan. Idzan sarafu minal maktubati, di saat mereka bubar melakukan sholat, karena fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pada zaman Nabi. Jadi Anda berzikir pelan boleh, mengangkat suara boleh. Tentunya adabnya jangan ganggu yang lainnya. Sudah, ini jangan dibahas, ini selesai, kita kunci. Kalau orang masih ini mundur dia. Lah ini baru berkembang ini. Ada orang mengangkat suara tapi aneh. Berkumpul lagi perempuan sampai buka aurat dan sebagainya. Sekarang yang perlu kita bahas ini, kita tidak akan bisa menghukumi sesuatu tanpa tahu hakikat suatu tersebut. Berbeda di saat kita pondok pesantren begini lalu santrinya dicampur aduk, ini jelas salah. Campur aduk, Anda buka aurat, zikir-zikir, joget-joget, naudzubillah, undang murka Allah. Cuman kita tidak tahu, makanya kita dalam menilai orang itu pokoknya jangan dengan hawa nafsu deh. Yang harus dikatakan salah ya salah. Wong santri joget-joget laki perempuan bareng-bareng, ini bukan santri. Atau orang yang biasa di majelis taklim ngerti adab, ngerti aurat, ngerti haraman, kok masih campur aduk. Cuman bisa jadi itu terjadi bukan di tempat semacam itu. Saya tidak tahu hakikatnya, makanya kadang-kadang pertanyaan yang dihadapkan pada kami itu kami hati-hati, takut kita tidak tahu hakikat. Bisa jadi itu adalah orang yang nggak pernah kenal zikir. Di sebuah tempat orang bekerja, mungkin di sebuah pasar atau bagaimana, atau tempat ini lagi perempuan masya Allah tidak karu-karuan. Tapi kemudian dipanggil, kita ngangkat suara sebentar. Boleh mau dengar saya sampaikan sebentar? Apa? Yuk kita ingat Allah sebentar. La ilaha illallah. Semua ngikuti pasar la ilallah. Ada yang pakai baju rok pendek ini. Nah, kalau kisahnya begitu ya, bukan suatu yang terlarang, ingatkan kepada Allah. Makanya kita juga jangan serta-merta menilai deh. Cuma kalau memang dalam keadaan normal diundang untuk menghadiri zikir, kemudian di tempat itu berkumpul lalu ada yang buka urat segala macam, itu mengundang murka Allah. Tapi kalau tujuannya adalah mungkin di tempat yang memang sebetulnya ada tempat yang disitu tidak pernah digunakan untuk berzikir, lalu kita gunakan untuk berzikir menjadi baik. Terserah keadaannya orangnya saat itu. Karena di hari-hari pertama, di awal-awal dakwah kepada mereka, baru setelah itu dikenalkan nanti kepada syariat, menutup aurat dan sebagainya, perlahan demi perlahan. Dan kita pun juga pernah mengadakan satu kajian di tempat yang orangnya tidak menutup aurat. Bisa saja disoteng lalu diberitakan bahwasanya ini pengajian apa sih kok tidak menutup aurat semuanya, begitu. Sementara kisahnya adalah memang kita bertemu di sebuah tempat yang memang orangnya begitu, dan kita ingin menyampaikan pesan kemuliaan. Dan memang kita bisa membuat tawaran, pakailah kerudung, bisa saja tutup auratmu, tapi tidak semuanya mau. Apakah setelah itu lalu di-enforce bahwasanya kita mengisi pengajian membiarkan? Oh tidak, jangan gampang mengatakan seperti itu. Kita harus benar-benar bisa khusnudon. Ada seorang ayah yang sangat menjaga syariat Nabi SAW. Ternyata ada putrinya belum pakai kerudung. Jangan serta-merta dikatakan nih bapak gombal mendidik anak aja nggak bisa. Oh belum tentu, mungkin anaknya sudah dididik lama tapi belum pakai kerudung. Bisa saja begitu. Yang jelas kita jangan dengan hawa nafsu menilai seseorang hanya karena itu berbeda politik dengan saya atau berbeda urusannya. Lalu saya mau enggak. Jadi kita harus netral. Kalau memang dia membiarkan menyuruh zikir dengan begitu ya salah itu.
namanya torekoh yang apapun pasti berdusta asrama sahibu torekoh. Imam guru torekoh siapa? Abdul Qadir torekoh apapun, Abdul Qadir Jalani, Imam Ahmad Rifai, Syabahuddin Naqsyabandi, semuanya lihat sama Tijani, semuanya tidak mengajarkan sesuatu yang melanggar syariat. Kalau ada pelanggaran pasti itu yang salah adalah pelaku-pelakunya. Seperti Islam adalah dahsyat indah, cuman bukan berarti di saat ada kesalahan kepada sekelompok kaum muslimin lalu Islam yang kita salahkan, tidak dong. Torekoh benar, makanya kita ingin luruskan torekoh adalah hak. Tasawuf adalah pohon rindang kemuliaan, cuman kadang ada benalu-benalunya. Siapa itu? Pelaku-pelaku torekoh yang tidak ngerti syariat. Sehingga apa? Ijtihad, dia mengarang-arang urusan ibadah, cara ibadah, sehingga keluar dari jalur kebenaran. Tasawuf adalah hak, torekoh adalah benar, sebab torekoh adalah cara beribadah. Upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui cara seorang guru, dan itu ada silsilah sanadnya, torekoh. Cuman kalau sudah torekoh dibikin oleh orang yang tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar, hanya senang dikerubunin orang, lihat dia bisa bikin aneh-aneh. Maka muncul kesesatan. Sehingga yang namanya torekoh, pohon rindang yang indah ini, yang merusak adalah kadang orang yang mengaku torekot. Tasawuf adalah pohon rindang, jangan dipangkas itu pohon. Pohon rindang harus kita lestarikan. Cuman yang harus kita bersihkan adalah benalu-benalu. Ngaku tasawuf tapi jauh dari ajaran tasawuf. Tidak kenal syariat tasawuf, nggak ada. Tasawuf atas kalimat Junaid al-Baghdadi. Tasawuf dasarnya adalah kitabullah sunnah Rasulullah. Jika disandingkan dengan syariat, kalau tidak ketemu, bukan tasawuf yang sesungguhnya. Imam-imam tasawuf kita adalah orang beras, Imam Ghazali rahimahullah, Imam Qushairi, Imam Haddad rahimahullah ta'ala, yang ratib yang tersebar sana. Imam Haddad, kalau kita tahu bukunya Imam Haddad, lihat buku tasawuf yang luar biasa, yang indah. Imam Haddad punya tulisan buku tasawuf, lihat bagaimana tasawuf. Ya begitu, tasawuf itu seiring dengan syariat. Bahkan tasawuf adalah syariat, rohnya syariat itu sendiri. Sebab tasawuf adalah bagaimana kita khusyuk kepada Allah, bagaimana kita baik dengan sesama manusia, bagaimana kita ikhlas dan seterusnya. Nah, tasawuf itu biasanya diambil oleh sekelompok yang oleh komunitas atau manusia, umat, dengan dalam bentuk torekoh. Jadi torekoh ini biasanya adalah identik dengan tasawuf. Cuman yang jadi masalah adalah pelaku-pelaku torekoh ini. Mursyid palsu. Kata Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, guru mursyid, guru torekoh di Syam, tidak bicara kita di negeri. Di Syam beliau menyebutkan orang yang mengaku murid saja, ada guru-guru torekoh, beliau menyebutkan ada guru-guru torekoh untuk menjadi murid saja tidak pantas sebagaimana mengaku guru torekoh, tidak berpegang dengan syariat Rasulullah. Ya kayak tadi, dikit-dikit ngumpulin lagi permainan, ini bukan torekoh. Jangan percaya torekoh itu mencoreng torekoh. Jangan diikuti mereka. Kecuali tadi yang kami sampaikan, jika itu momennya gimana sih? Kisahnya tuh seperti apa? Kalau kisahnya kita datang ke sebuah pasar tuh, ini keramaian, lalu kita ajak, hei hamba Allah, yang kamu punya Tuhan, tidak punya Tuhan, besar Allah, Allah, yuk ingat Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, ngajak ingat Allah, ya keadaannya macam-macam dia. Itu diperkenankan yang demikian itu. Yang menjadi masalah adalah seorang mengaku guru torekoh, ngumpulkan orang lagi perempuan, masya Allah sudah tempatnya acak, lampu dimatikan, tidak tahu ngapain. Wah, ini kacau lagi. Dan kami mendengar kisah semacam itu, tapi kami selalu di negeri saya itu jangan, semoga nggak benar deh kisah itu, karena itu mencoreng tasawuf, mencoreng torekoh. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Jika ada yang salah jalannya, semoga Allah kembalikan di jalan yang Allah ridhai benar dan diridhai oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab.